Pagi-pagi sekali, Via yang telah mengetahui di mana Jerry dirawat telah bersiap-siap untuk mengunjungi Jerry di rumah sakit Public Star Hill. Sebelum dia langsung datang menuju ke rumah sakit, dia terlebih dahulu singgah untuk membeli beberapa buah untuk Jerry. Awalnya semalam Via telah berjanji dengan Lisa, Rindy, dan juga yang lainnya untuk berangkat bersama-sama ke rumah sakit. Namun Via membatalkan rencana itu dan pergi datang lebih awal. Itu karena dia tidak melihat Lisa dan memperhatikan Jerry di depan matanya sendiri. Setelah selesai memberi beberapa buah, Via pun segera menghentikan taksi yang kebetulan lewat lalu segera meluncur menuju ke rumah sakit publik. Di sepanjang jalan, Via hanya berpikir untuk menghabiskan beberapa jam waktunya bersama dengan Jerry. Setelah beberapa menit, taksi itu pun memperlambat lajunya dan berhenti tepat di bahu jalan depan rumah sakit. Setelah membayar ongkos, dia segera berjalan menuju ke kamar di mana Jerry dirawat. Namun sebentar saja dia sudah sampai di depan pintu kamar itu. Dia mendengar suara wanita di dalam. Demi untuk memastikan apakah benar di kamar itu Jerry dirawat, dia mulai bertanya pada petugas rumah sakit. Dan setelah dikonfirmasi ternyata Jerry memang benar-benar dirawat di kamar itu. Dia kembali berjalan menuju kamar itu. Dia segera mengetuk lalu memanggil nama Jerry. Terdengar suara Jerry menjawab dan mempersilahkannya masuk. Setelah Via memasuki kamar itu, saat ini dia melihat bahwa di sana sudah ada 3 wanita yang dia kenal, yaitu 2 anak baru di kampus, Lorna dan Adeli, dan yang satunya lagi adalah Alin. Begitu Via masuk, Alin langsung menyambutnya dan menarik tangan Via untuk segera mendekat dan bergabung dengan mereka. Via mau tidak mau hanya pasrah saja ditarik oleh Alin. Sampainya di dekat ranjang di mana Jerry sedang duduk, Via pun segera bertanya, "Bagaimana keadaanmu, Jerry?" Tanya Via dengan sedikit kekhawatiran terpancar di wajahnya. "Aku tidak apa-apa, Via. Kondisiku sudah sangat baik. Dan mungkin sore ini aku sudah diperbolehkan untuk meninggalkan rumah sakit ini," kata Jerry menjelaskan keadaannya. "Syukurlah kalau begitu. Oh ya, Jerry, apa kau sudah sarapan jika belum aku membelikan sarapan di luar?" Kata Via menawarkan Jerry untuk sarapan. Kebetulan dia juga belum sarapan karena terlalu terburu-buru untuk segera mengunjungi di rumah sakit. "Tidak usah repot-repot, Via. Aku sudah sarapan tadi. Alin telah membawakan aku bubur ayam dan aku baru saja selesai," kata Jerry diiringi tatapan ke arah Alin. Via yang melihat bagaimana cara Jerry menatap ke arah Alin merasa tidak senang di hatinya. Entah mengapa sejak pertemuan mereka di halte kemarin malam, Via merasa tidak terlalu suka dengan kehadiran Alin yang sangat memaksakan diri untuk akrab dengan Jerry. Jerry ini, bagaimana dia bisa dikelilingi oleh wanita-wanita cantik? Di kampus ada Lisa, ditambah lagi dengan anak baru itu. Dan sekarang ada Alin yang kelihatannya sangat menyukai Jerry. Apakah aku terlalu lama meninggalkan Jerry sehingga dia mulai berubah? Pikir Via dalam hatinya. "Via, kau baik-baik saja?" tanya Jerry kepada Via yang sedang melamun. Aku tidak apa-apa, Jerry," kata Via sedikit kaget ketika ditanya oleh Jerry. Suasana di kamar itu benar-benar kaku saat ini. Tak mengapa Lorna, Adeli, dan juga Alin merasa ada sesuatu yang mengganjal di hati dia. Lorna juga peka dengan sama wanita merasa bahwa Via sangat menyukai Jerry. Dia juga merasa bahwa Via tidak suka dengan kehadiran mereka bertiga saat ini. "Jadi, jika tidak ada lagi yang harus kami lakukan di sini, maka kami akan minta diri dulu. Di sini sudah ada Via dan Nona Alin yang menemanimu," kata Lorna. Tapi sebelum Jerry menjawab, tiba-tiba dari luar pintu kamar telah didorong dan kini beberapa anak muda-mudi pun masuk. Saat itu tampak Lisa, Rindy, Ivan, dan yang lainnya telah masuk ke kamar tempat Jerry dirawat sambil membawa surat di tangan mereka. Lisa yang paling depan kini segera menghampiri Jerry. Dia duduk di sisi ranjang dan mulai bertanya kondisi dari Jerry saat ini. Setelah saling bertanya kabar, Lisa langsung membuka kantong plastik berisi buah yang dia bawa dan segera mengupasnya yang diberikan kepada Jerry. Jadi saat ini hanya bisa pasrah saja dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya itu sehingga dia tidak lagi memperhatikan kehadiran Via yang hanya mematung di tempatnya tadi berdiri. Merasa bahwa kehadirannya tidak pada tempat yang tepat, Via hanya mundur dan mundur sambil mencapai pintu lalu segera keluar secara diam-diam, meninggalkan mereka yang tengah asik bercanda gurau dengan Jerry.
Dia terus saja berjalan meninggalkan kamar itu. Setelah dia melewati alur administrasi, dia segera membuang buah-buahan yang tadi dia berikan kepada Jerry ke dalam tong sampah. Lalu segera keluar untuk menunggu taksi. Kembali ke kamar di mana Jerry dan teman-temannya saat ini. Jerry, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa kamu bisa berurusan dengan pria preman itu? Semua ini ada yang telah mengatur untuk mencelakaiku. Maksudmu, Jerry? Aku telah meminta Nona Elin untuk melihat ulang rekaman CCTV di sepanjang jalan Jewel Star dan menemukan ada seseorang yang telah mengatur dan membayar mereka untuk mencelakaiku, kata Jerry yang kemudian dibenarkan oleh Nona Elin. Ternyata begitu rupanya. Apakah kau mengenal orang itu, Jerry? Aku hanya melihat sosoknya dari belakang ketika dia memasuki gang di mana para preman pasar itu muncul dan menyerang kita. Kalau boleh aku menebak, sejak pagi kemarin hanya ada satu orang yang memiliki permasalahan denganmu, Jerry. Aku tidak perlu menyebutkan nama orang itu. Kita semua sudah tahu siapa orangnya, kata Ivan yang mulai dapat menebak siapa yang ingin mencelakai Jerry. Sebaiknya kita jangan berspekulasi dulu. Bagaimanapun kita tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Benar katamu, Jerry. Walaupun bagaimanapun kita harus mendapatkan bukti. Tapi aku yakin ini hanya permulaan. Pasti akan ada lagi hal-hal yang merugikanmu di masa mendatang oleh orang ini. Ivan, maafkan aku telah menyeret kalian dalam masalah ini, kata Jerry dengan wajah penuh penyesalan. Sudahlah, Jerry. Tidak perlu merasa bersalah begitu. Bukankah kita telah bersahabat? Aku malah penasaran ingin tahu rencana jahat apa lagi yang akan dilakukan oleh si pengecut itu, kata Ivan sambil mengepalkan tinjunya. Oh ya, Rindy, bagaimana dengan perayaan hari ulang tahunmu semalam? Apakah berjalan dengan baik? Tanya Jerry untuk sekedar mengalihkan topik pembicaraan. Baik, sangat baik, kata Rindy sambil tersenyum. Kau tahu, Jerry, awalnya aku sangat bahagia waktu Herman bisa mendapatkan kamar perunggu di Lotus Mansion. Tapi tanpa kami duga bahwa pemilik mansion itu malah menyuruh Tuan Barry selaku kepala seluruh staf di mansion itu untuk menyambut kami secara langsung dan mengajak kami untuk memasuki kamar platinum. Ini benar-benar seperti mimpi. Wah, hebat sekali, kata Jerry sambil bertepuk tangan. Itulah, Jerry, aku juga sulit untuk mempercayainya. Namun ketika kau sudah boleh pulang, kau boleh melihat rekaman video ketika pesta berlangsung itu. Benar-benar sangat mengesankan. Iya. Aku akan menontonnya nanti, kata Jerry seolah-olah dia sangat penasaran. Kau harus menontonnya. Bagaimanapun, kau kan tidak ada di sana. Sayang sekali, Jerry. Kesempatan untuk masuk ke Lotus Mansion mungkin hanya sekali seumur hidup. Tapi ya, kau tidak memiliki keberuntungan itu, kata Rindy dengan raut wajah kasihan melihat Jerry. Tidak apa-apa, Rindy. Mungkin bukan rezekiku, kata Jerry dengan wajah sedih. Daniel dan Ian yang melihat Jerry berakting hanya bisa menggelengkan kepala saja. Oh ya, di mana Via? Tanya Jerry sambil memandang ke sekeliling mencari sosok Via. Yang lain juga ikut-ikutan celingkukan mencari kelibat dari Via. Sudahlah, Jerry, mungkin Via keluar untuk mencari udara segar. Walau bagaimanapun di sini adalah rumah sakit. Mungkin dia tidak tahan dengan aroma obat yang kuat di sini, kata Lisa untuk menenangkan hati Jerry. Jerry hanya bisa mengangguk saja, namun di dalam hatinya dia masih bertanya-tanya, mengapa Via bisa pergi meninggalkan kamar tempat dia dirawat tanpa pamit dan mengucapkan sepatah kata pun.